Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Lutfi di channel AA Bagja. Insya Allah sekarang kita akan melanjutkan part 2 yang kemarin tentang hukum nun sukun dan tanwin. Mengulas sedikit, kemarin hukum nun sukun dan tanwin yang saya bawakan itu ada 4 ya. Meskipun ada beberapa versi, ada yang 5, ada yang 6. Cuman secara ringkasnya itu ada 4. Yang pertama yaitu idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Idhar artinya jelas, idgham artinya memasukkan, iqlab artinya menukarkan, ikhfa artinya samar. Oke, kita juga harus sudah paham, udah hafal huruf-hurufnya ya. Sebelum kita praktek, kita harus hafal dulu huruf-hurufnya. Huruf idhar itu ada 6 kemarin. Hamzah, ain, ha, ghin, kha. Terus huruf idgham itu yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Idgham terbagi 2. Idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham memasukkan dengan menggunakan gunnah dan memasukkan dengan tidak menggunakan gunnah. Terus yang ketiga iqlab, menukarkan nun sukun dan tanwin dengan mim. Terus yang keempat yaitu ikhfa. Artinya samar dan hurufnya 15. Nah, ini juga harus sudah hafal bagusnya. Tapi kalau misalkan belum hafal juga hurufnya yang 15, kita ingat aja huruf idhar, idgham, iqlab. Nah, kalau misalkan tidak ada huruf di idhar, idgham, iqlab, ikhfa, idhar, idgham, iqlab, nanti itu adalah huruf ikhfa. Kalau saya lihat aja di huruf hijaiyah, kalau misalkan kita runtutin, disebutin satu-satu, ba, ta, a, ba, ta, saja, ha, kho, yang itu kita mulai dari ba ya, karena alif itu tidak ada harokatnya. Ba itu iqlab, ta nggak ada di idhar, idgham, iqlab berarti ikhfa. Sa tidak ada di idhar, idgham, iqlab berarti ikhfa. Jim tidak ada juga di idhar, idgham, iqlab berarti ikhfa. Gitu cara cari huruf ikhfa. Jadi saya susunin sebutannya tasa, jim, daza, zai, sa, sha, sodo, todo, fakoka. Itu ada 15. Oke, untuk prakteknya kita akan baca surat Al-Baqarah ayat sebentar. Oke, kita ayat 6 saja. Oke. Al-Baqarah ayat 6. Oke, ingat kemarin saya sebutkan ini itu adalah sebuah permainan ya. Biasanya kalau ke anak itu lebih cepat nempel kayak gitu. Diajak sambil bermain. Ini itu adalah sebuah permainan di mana kita dituntut atau kita belajar mencari nun sukun dan tanwinnya aja dulu. Kita mencari nun sukun dan tanwinnya aja. Di surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7, di ayat 6 aja dulu. Kita cari di situ ada nun sukunnya dan tanwinnya apa enggak. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, perhatikan di ayat 6, adakah tanwin dan nun sukunnya? Oke, tanwin itu fathah tain, kasroh tain, dan domah tain. Oke, lihat di sawaun di situ. Innal ladzina kafaru sawaun. Di sawaun di situ ada domah tain ya, ada tanwin, ada domah tain bertemu dengan, kita lihat di depannya huruf apa? Ada huruf ain. Ain itu huruf apa? Idhar, idgham, iqlab atau ikhfa. Oke, kita idhar hurufnya ada berapa? Ada 6. Sebutin hamzah, ain, ha, ghin, kha. Nah, di sini ada ain, a. Jadi ini hukum bacanya idhar, harus dibaca jelas. Apanya yang jelas? Di sini karena kasusnya domah tain, berarti yang dibaca jelasnya domah tain, unnya harus jelas. Sawaun 'alaihim, un'a. Nah,
Jadi yang jelas itu adalah dhammah tainnya. Sawaun alaihim. Oke, kita lanjut. Adakah hukum nun sukun dan tanwin lagi di ayat 6? Sawaun alaihim a'anzartahum andza. Di situ ada nun sukun bertemu dengan dza. Oke, nun sukun bertemu dengan dza, hukum bacaannya apa? Di situ dza. Oke, kita cari tahu huruf idhar apa, hamzah ain ha gin kha, huruf idgham yarmaluna, huruf iqlab ba. Nah, tidak ada huruf dza di idhar idgham iqlab, berarti hukum bacanya ikhfa. Nah, ini bacaannya berarti samar. Apanya yang samar? Nun sukunnya disamarkan. A'adza, a'adza, a'adzartahum, dzar. Nah, nun sukun bertemu ta, hukum bacaannya ikhfa. A'adzartahum am lam tunzirhum. Nah, ada lagi tunzi, itu nun sukun bertemu za. Tunzirhum la yu'minun. Lanjut, kita ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di situ tidak ada nun sukun dan tanwin. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Oke, di situ ada beberapa tanwin ya. Wa ala absarihim ghishawatu. Di situ ada dhammah tain bertemu dengan waw, dengan wa. Oke, waw hukum bacanya huruf apa? Waw huruf apa? Idhar idgham iqlab atau ikhfa? Idhar hamzah ain ha ghin kha, idgham yarmaluna ya ra lam mim waw nun. Nah, ada waw, berarti ini hukum bacanya idgham. Bagaimana idgham cara bacanya? Dimasukkan nun sukun dan tanwinnya dimasukkan ke huruf idgham. Ghishawatu, asalnya ini dibacanya tun. Ghishawatun walahum gitu. Karena ini bacanya idgham, si tunnya ini dimasukkan ke waw. Jadi ghishawatu tu, ghishawatu walahum adzabun azim. Oke. Adzabun, di situ ada hukum bacaan apa? Di situ ada dhammah tain bertemu dengan ain. Hukum bacaannya yaitu idhar. Maka dibacanya adzabun azim. Bun, an, in, unnya harus jelas. Karena ini hukum bacaannya idhar, jelas. Oke, kita lanjut ke ayat 22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa. Nah, firasyan, syaw, di situ ada fathah tain bertemu dengan waw. Ada tanwin yaitu fathah tain bertemu dengan waw. Ini hukum bacaannya udah jelas idgham. Nah, di Al-Qur'an biasanya kalau idgham itu sudah diberi tanda syiddah atau tasydid. Seperti di sini ada firasyaw was-samaa'a bina'aw wa anzal wa an, ada nun sukun bertemu za. Oke. Kembali lagi ya ke topiknya yaitu nun sukun dan tanwin. Jadi yang kita cari itu nun sukun dan tanwinnya aja dulu. Nanti pas praktek kita sedikit-sedikit kalau misalkan kita ketemu nun sukun dan tanwin ketika kita baca Al-Qur'an, maka kita ingat-ingat lagi ini hukum bacanya apa, terus cara bacanya gimana, dan dipraktekkan. Jangan cuma tahu materinya tapi tidak praktek ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bi ma'an. Nah, fathah tain bertemu dengan huruf fa. Hukum bacaannya ikhfa. Karena fa tidak ada di idhar idgham iqlab, berarti hukum bacaannya ikhfa. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, rizqan lakum, rizqal. Nah, fathah tain bertemu lam. Lam huruf apa? Ingat, yarmaluna. Huruf idgham, idgham bila gunnah.
Mana tadi? Fala taj'alu lillahi andadau. Anda nun sukun bertemu da. Ingat ada nun sukun di situ. Nun sukun lihat di depannya huruf da. Maka ini hukum bacaannya ikhfa. Andadau wa antum ta'lamun. Dau idgham wa ada nun sukun tum ta'lamun. Nah, shadaqallahul azim. Selamat mencoba semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran dan belajar mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekilas mengulas ya. Ingat ketika kita belajar nun sukun dan tanwin, kita hafal dulu huruf-hurufnya. Terus kita praktek. Dan ingat ketika praktek yang jadi patokannya yaitu nun sukun dan tanwinnya. Jadi dicari dulu nun sukun dan tanwinnya. Misalkan ketika kita baca terus ada di situ nun sukun atau tanwin, maka kita ingat-ingat hukum bacanya ini apa dan cara bacanya gimana. Nah, kalau misalkan nggak praktek, kita nanti cuma tahu materinya aja, tapi untuk pelafalannya nanti susah. Karena nanti bisa ala biasa lah. Jadi kita biasakan dulu prakteknya, nanti insya Allah bisa. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.